Okay, okay, okay. Bab 465 sampai 466. Bab 465. Simpan jejak terakhir umat manusia untukmu. Di langit berbintang, Ye Guang memandang Qi Zhen di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Saudari Zhen, ini. Qi Zhen tiba-tiba meraih tangannya dan tersenyum tipis. Aku penasaran siapa mereka. Ye Guan mengangguk. Qi Zhen melirik ke arah orang-orang kuat itu dan berkata sambil tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari masa lalu, yaitu zaman yang mundur. Siapapun yang bisa muncul di sini adalah orang terkuat di setiap era. Ye Guan bingung. Apakah mereka di sini untuk berurusan denganmu? Qi Zhen mengangguk. Ye Guan mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Qi Zhen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bencana kosmik. Qi Zhen mengangguk. Ye Guan tampak sedikit jelek. Mereka tidak ingin kamu menekan bencana alam semesta. Qi Zhen mengangguk lagi. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Mengapa? Bencana kosmik terjadi dan seluruh alam semesta hancur. Mengapa mereka? Berbicara tentang ini, muridnya tiba-tiba menyusut. Tidak, mereka tidak akan mati jika bencana kosmik terjadi. Qi Zhen tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan berbalik dan melihat orang-orang kuat itu. Dia menemukan bahwa orang-orang kuat ini sangat kuat, tetapi masa hidup mereka sangat rendah. Umur beberapa orang kuat kurang dari 100 tahun. Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Qi Zhen. Wajahnya sangat jelek. Saudari Zhen, sambil menekan kesengsaraan alam semesta, kamu juga menjaga ketertiban. Mereka ingin menggulingkan tatananmu dan mendapatkan kehidupan abadi. Qi Zhen memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. Pintar sekali. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Saudari Zhen telah menjaga ketertiban jalannya. Dan setiap orang tidak lagi abadi. Dan mereka yang tidak lagi abadi pasti akan menolak. Adapun semua makhluk hidup di alam semesta, apa hubungannya dengan mereka? Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Qi Zhen. Kamu menjaga ketertiban Dao, dan kesengsaraan kosmik ini juga merupakan bagian dari Dao. Jadi mengapa ia bergabung dengan orang-orang kuat ini? Qi Zhen menjelaskan sambil tersenyum. Jalan besar terbagi menjadi jalan yang baik dan jalan yang jahat. Bencana alam semesta adalah jalan yang jahat. Pilihan jalan yang baik adalah mengorbankan orang-orang yang paling berkuasa untuk menegakkan ketertiban dan membiarkan orang-orang hidup. Hancurkan sepenuhnya semua makhluk hidup yang diketahui. Ye Guan terdiam. Wajahnya muram dan menakutkan. Qi Zhen memandang Ye Guan dan berkata dengan lembut, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Ye Guan memandang Qi Zhen, yang tersenyum tipis. Kamu bilang, kita tidak punya hak membuat keputusan untuk semua makhluk hidup. Setiap orang punya kesempatan untuk berlatih, ingat. Ye Guan mengangguk. Qi Zhen terkekeh dan berkata, saya pikir apa yang Anda katakan sangat baik. Kami tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun untuk makhluk hidup ini. Kami tidak bisa memotong jalur kultivasi untuk generasi mendatang setelah kami menjadi tak terkalahkan. Perilaku seperti ini adalah, lagi pula, tidak bagus.
Ye Guan memegang erat tangan Cizen dan berbisik, "Saudari Zen." Cizen tiba-tiba menyela Ye Guan. "Aku tidak punya banyak waktu. Dengarkan aku. Setelah aku pergi, Zen Universe dan Xiao Rou akan diserahkan padamu." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh pipi Ye Guan, dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah orang yang paling membuatku nyaman, dan kamu yang paling mengkhawatirkanmu, karena kamu biasanya sangat pintar, lebih pintar dari siapapun, tapi terkadang aku akan menjadi bodoh lagi." Mata Ye Guan sedikit merah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Saudari Zen, kamu telah menekan bencana alam semesta berkali-kali, mungkinkah kali ini?" Cizen tersenyum tipis dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelah kanan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Apakah ini sudah berakhir? Jika kamu ingin jatuh cinta, cukup." Cizen tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam itu meledak di tempat, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sungguh sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat di lapangan tiba-tiba menjadi serius, dan ketika mereka melihat ke arah Cizen, mata mereka penuh ketakutan. Wanita berjubah putih memandang Cizen dan tidak berkata apa-apa. Cizen mengabaikan semua orang. Dia menoleh untuk melihat Cirou dan Cisu, tersenyum dan berkata, "Kemarilah." Cirou dan Cisu menghampiri Cizen. Cizen memandang Cirou dan berkata dengan lembut, "Saya tahu bahwa Anda selalu ingin membantu saya berbagi bencana alam semesta. Saya tahu semua yang Anda lakukan." Petik 2. Air mata menggenang di mata Cirou. Cizen dengan lembut menyeka air mata untuk Cirou, dan kemudian berkata dengan lembut, "Setelah aku pergi, bantulah Xiao Guan dengan baik. Dia sangat berbakat dan memiliki temperamen yang baik, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman dan kurang dasar. Tapi sebagai selama kamu memberinya waktu, dia bisa menjadi lebih kuat. Yang kurang darinya adalah waktu, jadi cobalah membantunya mengulur waktu sebanyak mungkin." Cirou memandang Cizen, air mata terus mengalir dari matanya. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Cizen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dan pada saat ini, di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, bayangan berwarna merah darah tiba-tiba melangkah maju. Dengan munculnya hantu berwarna merah darah ini, langit berbintang di seluruh galaksi Bima Sakti langsung berubah menjadi merah darah. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, ekspresi semua orang kuat di lapangan tiba-tiba berubah. Bencana kosmik. Ye Guan berbalik dan melihat bayangan berwarna merah darah, ekspresinya serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan bayangan berwarna merah darah ini, dia merasa sekecil semut. Bukan hanya dia, tapi semua orang berkuasa di lapangan kecuali wanita berjubah putih dan Cizen juga seperti ini. Jalan jahat. Ini juga jalannya. Hantu itu perlahan berjalan menuju sisi ini. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai mengeras. Ketika mencapai jarak 1000 kaki, ia mengembun menjadi seorang wanita. Seorang wanita berlumuran darah. Tubuh wanita itu seolah-olah terbuat dari darah yang kental, rambutnya yang berdarah tersampir di belakang bahunya, dan matanya merah, seperti lautan darah. Jalan jahat. Wanita berwarna merah darah itu memandang Cizen dari kejauhan,
kamu tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Cizen memandang wanita berwarna merah darah itu, tersenyum dan berkata, cobalah. Wanita berwarna merah darah itu tampak tenang, dengan lembut menggulung sehelai rambutnya dengan tangan gioknya, dan terkekeh, kalau begitu tolong tekan aku lagi. Apakah kamu berani? Cizen tersenyum, lalu berkata, saya tahu bahwa setelah menekan Anda sekali Anda akan menerobos dan sepenuhnya menekan pikiran baik Anda. Pada saat itu, Anda akan dapat bergabung secara paksa dengan cara yang baik, memulihkan semua kekuatan Anda, dan mencapai tingkat yang baru. Wanita berwarna merah darah itu menatap Cizen, jika kamu rela menyerahkan kemanusiaanmu, aku akan berada jauh di belakangmu. Sayangnya, kamu tidak bisa menyerah. Ada terlalu banyak hal di hatimu yang tidak bisa kamu lakukan, jangan lepaskan. Misalnya orang-orang di sekitar Anda, dan semua makhluk hidup di alam semesta sejati Anda. Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudari Zen, mengapa kamu tidak menyerahkan kemanusiaanmu? Cizen tersenyum dan berkata, bodoh, jika aku meninggalkan kemanusiaanku, aku akan menjadi seperti mereka. Ye Guan tercengang. Di sampingnya, wanita berwarna merah darah tiba-tiba berkata, jika kamu tidak menyerahkan kemanusiaanmu, kamu akan mati hari ini. Cizen tidak mempedulikan wanita berwarna merah darah itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh lembut pipi Ye Guan dan berkata dengan lembut, kemanusiaan adalah obsesi, sedangkan keilahian tidak memiliki keinginan atau tuntutan, dan tidak ada ikatan. Berjanjilah padaku untuk tidak melakukannya, melakukan apapun di masa depan. Menyerahkan kemanusiaannya demi menjadi tak terkalahkan. Yang aku suka adalah orang yang berdaging dan berdarah, bukan orang yang menyendiri dan tidak punya emosi. Kabut muncul di mata Ye Guan, Saudari Zen, bibiku barusan. Cizen tersenyum dan berkata, ini urusan saya sendiri. Mengapa saya membutuhkan bantuan orang lain? Dia memiliki harga dirinya. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Cizen berkata lagi, ini urusan kita. Kita. Ye Guan tercengang. Cizen memandang Ye Guan, jika aku membutuhkan seseorang untuk membantuku, orang ini hanya kamu. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Air mata di matanya tidak bisa lagi ditahan dan jatuh diam-diam. Aku tidak mau mengerti. Aku tidak mau mengerti. Cizen tiba-tiba melangkah maju dan mencium bibir Ye Guan dengan lembut. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka dan dia tersenyum tipis. Aku akan melewati kesulitan ini bersamamu dan jangan menelepon orang lain, oke? Ye Guan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia memegang tangan Cizen dengan kuat, matanya penuh tekad, jika kamu akan mati, aku pasti akan memanggil seseorang, aku akan melakukannya. Cizen menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, tetapi jika kamu memanggil seseorang, kamu tidak akan terkalahkan lagi. Ye Guan memandang Cizen dan berkata, bagimu aku bersedia menjadi raja pelindung. Jika saatnya tiba, jangan anggap aku lemah. Cizen menundukkan kepalanya, dan air mata tiba-tiba mengalir dari matanya, seperti manik-manik yang jatuh menjadi debu. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia tiba-tiba berdiri dan mencium bibir Ye Guan. Wanita berwarna merah darah itu menatap Cizen dan Ye Guan.
Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, dan itu menjadi semakin intens. Mata wanita berwarna merah darah itu tertuju pada Ye Guan. Orang ini adalah variabel. Aku akan memicu kesengsaraan alam semesta untuk menurunkan kekuatannya. Kamu bunuh dia. Saat suara itu jatuh, dia berpikir. Ledakan. Di dunia kesengsaraan yang jauh, kesengsaraan kosmik yang awalnya ditekan oleh Cizen tiba-tiba mendidih. Kemudian, kekuatan penghancur langit dan bumi terus berdampak pada kekuatan yang ditinggalkan Cizen di sana. Jiazen Universe dan Guanxuan Universe merasakan tekanan yang mengerikan. Semua makhluk hidup gemetar. Bencana kosmik. Kesengsaraan alam semesta muncul dari semua makhluk hidup. Oleh karena itu, ketika kesengsaraan terjadi, semua makhluk hidup di alam semesta tidak peduli seberapa jauh jaraknya, seolah-olah mereka berada di tempat terjadinya kesengsaraan kosmik, dan dapat dengan jelas merasakan kesengsaraan tersebut, tekanan mengerikan dari kesengsaraan kosmik. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan kaisar takdir dan dewa alam semesta pun sekecil semut. Saat ini, seluruh alam semesta tanpa akhir seperti hari kiamat. Semua makhluk hidup gemetar. Wanita berjubah putih merenung sejenak, dia mengambil langkah ke depan, dia menatap Ye Guan di kejauhan dan hendak berbicara. Pada saat ini, tangan kanan Cizen tiba-tiba terentang dan kemudian mengangkatnya dengan lembut. Ledakan. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian kekuatan misterius tiba-tiba menyerang semua orang di lapangan. Wanita berjubah putih sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Tiba-tiba, perisai cahaya hitam ilusi dan misterius muncul di atas kepala semua orang kuat di lapangan, dan perisai cahaya hitam ini menahan semua kekuatan di lapangan. Wanita berjubah putih menatap Ye Guan, matilah. Ledakan. Di dalam tubuh Ye Guan, api tak dikenal tiba-tiba menyala, lalu membakar organ dalamnya dalam sekejap dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuh dan jiwanya. Di depan wanita berjubah putih ini, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, kekuatan Cizen sedang menekan bencana alam semesta. Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Cizen. Pada saat yang sama, rambut hitam Cizen berangsur-angsur memutih pada saat ini. Melihat pemandangan ini, mata wanita berwarna merah darah di kejauhan tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu ingin meninggalkan kemanusiaanmu?" Wanita berjubah putih itu menatap Cizen dan menyipitkan matanya. Cizen meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan. Ledakan, nyala api tanpa nama segera dipadamkan olehnya. Cizen tiba-tiba melepaskan Ye Guan. Saat dia melihat rambut hitam Cizen berangsur-angsur berubah menjadi untayan salju, Ye Guan tercengang. Tak hanya itu, sorot mata Cizen tak lagi selembut dulu, dan berangsur-angsur menjadi dingin. Tapi segera ketidakpedulian itu berubah menjadi kelembutan. Dia dengan lembut memeluk Ye Guan, mencium bibir Ye Guan dengan lembut, dan kemudian berkata dengan lembut, "Aku akan meninggalkan jejak terakhir kemanusiaan padamu. Kamu di sini, aku Cizen. Jika kamu tidak ada di sini, akulah dewa sejati." Bab 466, jika keluarga yang tidak mengangguk, siapa yang berani? Ya Tuhan. Ye Guan memandang Cizen di depannya, pikirannya menjadi kosong.
Pada saat ini, Chizen tiba-tiba berbalik. Dengan belokan ini, dia muncul tepat di depan wanita berjubah putih. Dia membungkuk dan menatap wanita berjubah putih yang berada sangat dekat tanpa emosi apapun di matanya. Kedua wanita itu saling memandang. Tidak ada rasa takut di mata wanita berjubah putih itu. Selama dia tidak ingin mati, dia tidak akan mati. Biarpun Tuhan yang sejati di hadapanku meninggalkan seluruh umat manusia. Namun, orang-orang di sekitarnya akan mati. Pada saat ini, wanita berwarna merah darah itu tiba-tiba berkata dengan galak, "Jika kamu menghentikannya, aku akan bisa keluar dari masalah." Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, sudah terlambat. Wajah wanita berwarna merah darah itu tiba-tiba berubah, bagaimana mungkin? Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Chizen, "Apakah kamu gila? Apakah kamu?" Chizen tidak berkata apa-apa, masih menatap wanita berjubah putih di depannya. Dia sedang menunggu. Tunggu jawaban dari wanita di depanmu. Hasil terburuknya adalah meja terbalik dan tidak ada yang bisa bermain. Setelah wanita berjubah putih terdiam beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Orang di depannya memiliki jejak kemanusiaan terakhir dari dewa sejati ini. Setelah wanita berjubah putih itu menatap Ye Guan untuk waktu yang lama, dia menoleh ke arah Chizen, 100 tahun, kamu membelikannya 100 tahun. Apakah menurutmu dia bisa melampaui Dao dalam 100 tahun? Chizen menatap wanita berjubah putih itu, mungkin tidak akan lebih dari 100 tahun. Setelah wanita berjubah putih itu memandang Chizen untuk waktu yang lama, dia mengangguk sedikit, kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Di depannya, sungai waktu yang panjang muncul, dan dia berjalan perlahan menuju sungai waktu yang panjang. Wanita berwarna merah darah itu tiba-tiba berkata dengan marah, jadi, menyerah saja. Wanita berjubah putih itu berhenti. Setelah hening sejenak, dia berkata, dia sekarang memiliki 90% keilahian. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadapnya. Wanita berwarna merah darah itu menatap wanita berjubah putih, mengapa kita tidak bergabung? Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, tidak. Wanita berwarna merah darah itu menunjuk ke arah Ye Guan di kejauhan, wajahnya sangat galak, bagaimana kalau membunuhnya? Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya lagi, di belakangnya, ada 4 kultivator pedang dengan keilahian 90%, jadi mereka tidak bisa dibunuh. Mata wanita berwarna merah darah itu sedikit menyipit, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Wanita berjubah putih berkata dengan lembut, di alam jahat, dia akan menindasmu lagi. Ketika musibahmu selesai, itu akan memakan waktu paling lama 100 tahun. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa ditekan. Baik dan jahat adalah digabungkan. Kamu dan aku bisa bergabung untuk membunuhnya. Berbicara tentang ini, dia menoleh dan melirik ke arah Ye Guan. Adapun orang ini, jika dia menelepon seseorang sekali lagi, dia tidak akan pernah terkalahkan lagi dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki sungai waktu. Di lapangan orang-orang kuat itu juga memasuki sungai waktu, tetapi ketika mereka pergi, mereka semua melirik ke arah Ye Guan.
Ketika orang ini mati, Tuhan yang sejati akan melenyapkan umat manusia sepenuhnya. Tuhan yang sejati yang telah melenyapkan umat manusia tidak akan lagi menekan kesengsaraan di alam semesta. Wanita berwarna merah darah itu melirik ke arah Cizen, matanya penuh belas kasihan untuk seorang pria. Kamu menggunakan tubuhmu untuk menekanku, kamu sangat bodoh. Kamu pasti akan kalah taruhan, pria ini tidak akan pernah terkalahkan 100 tahun. Setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan menjadi tidak nyata. Di tempat, Cizen berambut putih terdiam beberapa saat, lalu perlahan berjalan menuju kehampaan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saudari Zen." Cizen berhenti. Ye Guan berjalan perlahan di belakang Cizen. Dia menatap Cizen dan tidak berkata apa-apa. Cizen memunggungi Ye Guan, dan suaranya perlahan menjadi dingin. "Apakah kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Ini urusan kita." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu, 100 tahun kemudian, masuk akal bagimu jika aku menyelamatkanmu." Cizen perlahan menggenggam tangannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, "Saya juga tahu bahwa Anda melakukan ini karena Anda tidak ingin saya menelepon seseorang. Ayah saya pada akhirnya mampu menghancurkan para dewa karena orang yang dia panggil adalah bibi saya, dan satu-satunya kemanusiaan bibi saya adalah dia, jadi biarpun dia menelpon orang, pada akhirnya dia bisa patah hati. Tapi aku berbeda. Kemanusiaan bibiku bukan aku, kemanusiaan ayahku bukan aku, dan kemanusiaan kakekku juga bukan aku." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya sedikit. "Saudari Zen, aku tahu segalanya, tapi aku masih tidak bisa melepaskanmu." Cizen melihat ke kejauhan, dan langit berbintang dalam pandangannya menjadi semakin kabur. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Aku akan menunggumu di alam kesengsaraan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan, dan dengan setiap langkah yang dia ambil tubuhnya menjadi semakin tidak nyata. Pada saat yang sama, kekuatan malapetaka yang mengerikan yang awalnya merasuki alam semesta perlahan-lahan surut. Kamu memandang Cizen yang menjadi semakin ilusi di kejauhan, mengepalkan tangannya dan matanya sedikit merah. Saat Cizen benar-benar menghilang, tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh alam semesta tiba-tiba surut seperti air pasang. Alam semesta kembali tenang. Ye Guan berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Saat ini, Chirou dan Cishu berjalan ke arah Ye Guan. Chirou memandang Ye Guan, "Apa rencanamu?" Setelah Ye Guan terdiam lama, dia berkata, "Ayo kita temui Master Dao Dao Bruce dulu. Saya ingin mengetahui identitas wanita berjubah putih itu." Karena itu, dia membawa kedua gadis itu dan menghilang. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di Gunung Fanjing. Adapun Aoqian Qian, dia sedang mengembangkan terobosan di menara kecil. Gunung Fanjing, di pintu masuk aula utama, Master Dao Dao Bruce sedang duduk di tangga batu di pintu masuk. Dia melihat kedatangan Ye Guan dan yang lainnya. Ekspresinya tenang, seolah dia sudah menduganya. Ye Guan memandang pemilik pena jalan, "Kamu berada di pihak siapa?" Pemilik dada open berkata, "Sebenarnya, saya tidak memihak siapapun." Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut.
Pemilik Dao Bruce memandang ke arah Ye Guan. Tujuan dari wanita berjubah putih itu adalah untuk menekan jalan yang baik dan membiarkan jalan yang jahat menghancurkan makhluk-makhluk di alam semesta, sehingga alam semesta dapat pulih. Tentu saja, mereka melakukan ini bukan demi alam semesta, tapi untuk memperoleh kehidupan tanpa batas. Ye Guan sedikit mengernyit, apakah dia belum memiliki keabadian? Pemilik Great Dao Pen berkata, dia abadi, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak. Seperti dewa sejati dan ayahmu, dia masih mempertahankan jejak kemanusiaannya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, siapa dia? Pemilik Dao Pen berkata, saya akan memberitahu Anda siapa dia nanti. Sebenarnya, wanita ini juga menjaga ketertiban alam semesta karena menghancurkan makhluk di alam semesta dan memulai kembali alam semesta adalah hukum kerja dari daonya. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, dalam keadaan normal, jalan jahat akan menghancurkan semua makhluk hidup, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi musuh semua orang. Jadi dia mengikat orang yang kuat dan memberi mereka berjanjilah, selama semua makhluk di alam semesta dimusnahkan, orang-orang kuat tertinggi ini bisa memperoleh kehidupan kekal. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia memenangkan hati orang? Pemilik pena Dao memutar matanya, apa yang kamu katakan, apakah menurutmu Dao itu bodoh? Biar ku beritahu, hampir semua pembangkit tenaga listrik teratas dalam sejarah ada di sisinya. Ye Guan bertanya, di mana San Dao? Setelah hening lama, pemilik kuas Dao berkata, tujuan dari Dao yang baik adalah untuk mengubah seluruh alam semesta menjadi seperti Bima Sakti. Makhluk hidup dapat hidup, tetapi mereka tidak dapat hidup terlalu lama, dan mereka tidak dapat hidup praktik. Ye Guan mengerutkan kening. Master Dao Bruce memandang Ye Guan, tujuan dari dewa sejati dan Anda adalah untuk menekan cara jahat, tetapi pada saat yang sama memungkinkan semua makhluk hidup untuk berlatih. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita mengikuti jalan yang baik, itu berarti. Pemilik pena Dao mengangguk, hancurkan semua orang kuat dengan kultivasi tinggi hari ini, atau biarkan semua kultivasi orang kuat menghilang dan memberi makan kembali alam semesta. Dia tidak bisa melakukannya, dan Anda tidak bisa melakukannya, kanan? Ye Guan mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Hancurkan semua orang kuat di Guanxuan University. Bagaimana dia bisa melakukannya? Adapun membiarkan semua orang kuat di alam semesta berpencar untuk berkultivasi, ini adalah hal yang mudah, itu tidak mungkin. Master Dao Bruce memandang Ye Guan, aku tidak mendukung wanita berjubah putih dan yang lainnya, tapi aku juga tidak mendukungmu. Aku mendukung jalan yang baik. Ye Guan terdiam. Dia mengerti. Pemilik Dao Pen memilih untuk mengorbankan semua orang kuat saat ini dan kemudian membangun dunia kosmik mirip Blue Star. Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, akan sulit bagi kita bertiga untuk mencapai tujuan kita. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, kamu harus membuat pilihan. Dewa sejati telah menundanya untukmu selama 100 tahun hanya untuk membiarkanmu membuat pilihan, karena dia tahu bahwa kesengsaraan di alam semesta tidak dapat ditekan selamanya, dan dia harus membuat pilihan, dan dia memberi Anda pilihan. Ye Guan tetap diam.
Pemilik Dao Bruce menatap Ye Guan, kamu harus memilih antara jalan yang baik dan jalan yang jahat. Jika kamu memilih jalan yang baik, aku akan membantumu. Ye Guan segera berkata, saya memilih cara yang baik. Pemilik Dada Open menatap Ye Guan, kamu harus bersumpah beracun dulu. Keluarga yangmu benar-benar tidak bereputasi. Semua orang suka menipu orang. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, selain cara yang baik, apakah ada pilihan lain? Pemilik pena Dao menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali Dao dihancurkan, dan jika Dao dihancurkan, seluruh alam semesta akan tetap tamat. Ye Guan sedikit mengangguk, jadi aku memilih cara yang baik. Pemilik Dada Open memandang Ye Guan, aku tidak akan percaya omong kosongmu. Ye Guan berkata dengan lembut, 100 tahun dari sekarang, jika saya tidak punya pilihan lain yang lebih baik, saya akan memilih jalan yang baik dan membangun kembali tatanan yang mirip dengan Blue Star. Bagaimana menurut Anda? Setelah terdiam lama, pemilik Dadao Bruce berkata, serius. Ye Guan mengangguk, aku keluarga yang tidak pernah berbohong. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Pemilik Dadao Pen meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao, sebenarnya kamu tidak punya pilihan lain, kan? Pemilik Dao Bruce sedikit menyipitkan matanya, apa maksudmu? Ye Guan menatap Master Dao Debi, jika saya tidak memilih jalan yang baik, siapa yang berani membersihkan Guansuan Universe dan keluarga yang saya? Siapa yang berani? Pemilik pena jalan terdiam. Faktanya, ancaman terbesar di alam semesta adalah keluarga yang. Jika keluarga yang tidak mengangguk, siapa yang berani membersihkan keluarganya? Aku akan meledakkan kepalamu. Apakah Anda memilih jalan yang baik atau jalan yang jahat? Selama Anda ingin membangun tatanan baru, Anda harus mendapatkan persetujuan dari keluarga yang. Keluarga yang tidak menyetujuinya, jadi perintah apapun hanyalah awan. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat membentuk tatanan baru adalah keluarga yang. Pemilik Dadao Bruce melirik Ye Guan dengan ekspresi rumit, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda harus memahami bahwa jika manusia hidup, alam semesta tidak dapat hidup. Jika alam semesta tidak dapat hidup, dapatkah manusia hidup? Jika ada adalah sebuah pilihan, saya juga berharap semua makhluk hidup dapat bertahan hidup, berlatih dengan bebas mengejar jalan besar, dan mengejar keabadian. Namun, setiap orang mengejar keabadian, dan alam semesta ini tidak mampu membelinya. Ye Guan mengangguk, saya mengerti. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah pemilik pena jalan, siapa wanita itu? Bisakah kamu membunuhnya? Penguasa Dao Debi terdiam beberapa saat, lalu berkata, penguasa sekte masa lalu, seorang pria yang membantai seluruh era. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata, ini sebenarnya ada hubungannya denganmu. Alis Ye Guan langsung berkerut. Bersambung.